Lah bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Siapa rasa anugerah Tuhan itu hebat, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Saudara, terima kasih ya tim PW yang melayani terus. Makin dalam, makin deeper, hadiratnya makin nyata ya. Diberkati yang onset, saudara sudah datang, saya lihat makin penuh saja setiap minggu, makin penuh saja, makin penuh terus saudara. Ya saudara ikut online, ikutinya dengan sungguh-sungguh ya. Jangan nonton ibadah tapi saudara ibadah saat ini, sehingga saudara sungguh-sungguh ibadahmu sampai pada Tuhan ya, mendatangkan kasih karunia. Ya, tepuk tangan lebih lagi. Kita akan dengarkan video kesaksian yang sudah disediakan oleh media. Shalom, perkenalkan nama saya Deborah Widijo. Saya full-timer Gereja Keluarga Allah Yogyakarta. Saat ini saya ingin menyaksikan kebaikan, kemurahan, juga mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Di pertengahan tahun 2017, saya diizinkan untuk mengalami yang namanya benjolan di dalam payudara saya sebelah kiri. Saya ketakutan, saya cemas, saya khawatir. Sebagai seorang perempuan itu seperti momok buat saya, karena saya juga seorang ibu. Saya takut vonis dokter kalau terjadi apa-apa dengan saya, bagaimana dengan anak-anak saya. Tetapi saya bersyukur saya punya keluarga yang selalu mensupport saya. Pada tahun 2018 awal saya baru mengambil tindakan untuk ke dokter. Saat dilakukan pemeriksaan ke dokter, dokter mengatakan untuk melakukan USG. Saat di USG, kemudian dokter mengatakan hasilnya sudah keluar. Benjolan itu sudah cukup besar, 2,79 cm dan 1,81 cm. Saya semakin takut, saya semakin khawatir. Tapi dokter tidak mengatakan langsung dioperasi. Dokter mengatakan untuk dilakukan biopsi dulu untuk mengetahui apakah ini jenisnya jinak atau ganas. Setelah dilakukan biopsi, kemudian hasil keluar, dokter menyatakan ini adalah kista payudara jinak. Saya sangat lega. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan saya, sudah angkat segala sakit penyakit saya. Itu perkataan profetik yang senantiasa saya ucapkan. Setelah beberapa waktu kembali saya ke dokter untuk melakukan check up kembali. Puji nama Tuhan, Tuhan mengizinkan benjolan itu hilang. Dokter menyatakan benjolan itu sudah hilang, sudah bersih, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tahun 2018 akhir, Tuhan izinkan kembali payudara saya merasakan nyeri, dan saya ke dokter kembali untuk memeriksakan. Nah, saat itu dokter juga mengatakan untuk dilakukan USG dulu. Setelah di USG dinyatakan bahwa benjolan itu juga sudah besar, dan dokter mengatakan langsung untuk operasi. Saya bernego dengan dokter, tapi dokter mengatakan tidak bisa, ini harus diangkat, harus dioperasi. Dibicarakan dengan suami dan dibicarakan dengan keluarga dahulu. Dalam nama Yesus saya kuat, saya sehat, saya sembuh. Tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh saya. Tuhan beri payudara yang baru, yang sehat, yang sempurna, yang indah tanpa sakit penyakit. Saya terus ucapkan, dan pada suatu pagi saat saya mengucapkan kembali perkataan profetik itu, ada suatu dorongan, ada suara untuk meraba payudara saya. Di situ saya raba, dan ternyata sungguh benjolan itu sudah tidak ada, sudah bersih, sudah hilang. Saya nangis, saya bersukacita, saya bersujud syukur kepada Tuhan. Saya yakin ini pekerjaan Tuhan yang dilakukan untuk saya. Mujizat itu dilakukan Tuhan sekali lagi dalam hidup saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini benjolan itu sudah bersih, sudah hilang. Puji nama Tuhan. Dan tidak sampai di sini, saudara. Pada tahun 2021, saat anak saya membutuhkan sebuah perusahaan untuk magang, Tuhan juga tuntun anak saya boleh
magang di sebuah perusahaan besar di Jogja, di mana pada saat itu pandemi masih berlangsung dan banyak orang kehilangan pekerjaannya. Tetapi puji nama Tuhan, sungguh luar biasa, Tuhan itu baik. Tuhan izinkan anak saya untuk magang di sebuah perusahaan itu dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, juga uang saku yang menurut saya besar untuk ukuran anak magang dan anak yang belum lulus kuliah. Pada tahun 2022, saya bergumul untuk bisa menyekolahkan anak saya yang kedua ke jenjang perguruan tinggi. Anak saya terdaftar sebagai mahasiswa dengan beasiswa full sampai akhir dia nanti kuliah. Puji nama Tuhan, itu sungguh dahsyat. Tuhan kita sungguh dahsyat. Dan saya percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saya, juga akan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Kita dengan kesaksian luar biasa, sakit tapi disembuhkan Tuhan. Sakitnya datang lagi ya, disembuhkan oleh Tuhan. Dia sangat-sangat imani, dia gunakan perkataan profetik bahwa Tuhan adalah jaminan. Tuhan itu segala-galanya. Bahkan juga anaknya ditolong untuk bisa magang, bahkan dapat juga ya penghasilan yang bagi dia sangat besar. Lalu anak kedua juga malah dapat beasiswa full karena punya Yesus yang menjadi pengharapan, yang menjadi jawaban, saudara. Nah, kita langsung firman Tuhan. Saudara, kita masuk seri khotbah tahun 2023, tahun bangkit jadi terang, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, saudara. Ya, hari ini kita belajar dengan sesi ketiga dengan tema yang meluncurkan kuat. Artinya Tuhan itu ingin meluncurkan kita kuat-kuat, saudara. Ingin bawa kita naik sungguh-sungguh, saudara, sehingga kita bisa dijadikan terang bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangannya lebih mantap lagi, saudara. Roma 8 ayat 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu ada sesuatu yang saudara harus bisa tangkap. Bukan hanya sekedar rindu, sangat rindu ditekankan oleh firman Tuhan. Seluruh makhluk, saudara, jadi baik itu manusia, itu malaikat-malaikat, yaitu merindukan sesuatu, saudara. Apa yang dirindukan? Yaitu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat gereja-gereja Tuhan dinyatakan. Saat kita dinyatakan. Saat saudara-saudara dinyatakan, saudara. Apa artinya dinyatakan? Ditunjukkan kepada dunia, dinyatakan ini anakku yang sedang dipakai oleh Tuhan, dinyatakan jadi terang, saudara. Jadi saja saudara tangkap ini sebuah rema, ini sebuah perjanjian, ini sebuah wahyuan dari Tuhan, adalah keinginan Tuhan tahun 2023. Sungguh-sungguh setiap kita, saudara, gereja Tuhan mengalami, saudara, mulai dipromosikan oleh Tuhan, mulai, saudara, di-launching oleh Tuhan, mulai dinyatakan oleh Tuhan bagi dunia ini. Saya ajak tangkap sungguh-sungguh, saudara. Selalu kita percaya sejak awal gereja sampai sekarang, semua firman disampaikan itu rema. Tergantung setiap orang yang tangkap sungguh-sungguh dan yang taati firman Tuhan sungguh-sungguh, saudara, lakukan firman sungguh-sungguh, pasti mengalami, pasti mengalami, pasti mengalami, pasti mengalami. Cepat lambat pasti mengalami. Sekalipun diproses setelah itu pasti mengalami. Itu sudah nyata selama ini. Semua kesaksian-kesaksian seperti itu. Jadi saja saudara tangkap, ya ini berbicara bukan hanya untuk gereja saja, tapi ini berbicara untuk segala sesuatu. Ada pelajar-pelajar akan sangat banyak sekali diangkat oleh Tuhan, dapat promosi daripada Tuhan. Sudah mulai mengalami sesuatu daripada Tuhan. Akan ada karyawan-karyawan tiba-tiba mengalami, saudara, oh saudara, dipromosikan oleh Tuhan, di-launching oleh Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kok diam saja? Semangat. Apalagi kalau saudara karyawan, percaya saudara tidak akan sama lagi atau mundur. Tapi saatnya Tuhan ingin
saudara diangkat tinggi-tinggi. Saudara seorang pengusaha, tangkap sungguh-sungguh ada rema daripada Tuhan. Tahun ini saudara bukan tenggelam, bukan biasa, tapi Tuhan ingin saudara ini dinyatakan oleh Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan, dilonceng oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi. Saudara semuanya, saudara pejabat, saudara saatnya akan dapat promosi, diangkat. Saudara seorang seniman, saudara seorang profesional, tangkap sungguh-sungguh. Saudara bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata tahun ini tahunnya apa, saudara? Saudara? Jadi terang. Artinya tahun ini diterangi oleh Tuhan, terang Tuhan sampai terpancar, dan kita mulai ditunjukkan jadi terang gitu, saudara. Jadi berkat begitu, saudara. Itu memang tahunnya seperti itu. Saatnya dipakai Tuhan, diangkat jadi terang, jadi berkat luar biasa. Saudara harus tahu, justru saat kegelapan itulah terang sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Kenapa dinanti-nantikan semua makhluk, sampai orang dunia, sampai malaikat menantikan? Karena ini waktunya dunia dalam gelap. Saudara, tahun 2023 dunia berkata makin gelap lagi, makin gelap, makin dibutuhkan terang itu. Makin gelap, makin diharapkan terang itu. Makin gelap, makin nanti-nantikan, diharapkan. Kita semua sama, kalau kita sedang dalam gelap gulita, kita butuh, kita cari, kita nantikan, temukan ada terang. Demikian juga dengan dunia, demikian juga semua malaikat-malaikat sedang perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kapan anak-anak Tuhan ini, yang sungguh-sungguh diangkat oleh Tuhan jadi terang. Karena Tuhan adalah terang dunia, dan Tuhan menerangi setiap kita, dan terang Tuhan dipancarkan melalui hidup kita. Saatnya dipancarkan jadi terang bagi keluarga, jadi terang di tempat kerja, jadi terang di tempat studi, jadi terang di tempat pemerintahan, jadi terang di tempat dunia profesional. Mulai jadi terang, diangkat, saudara, dilonceng oleh Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Semua ada saatnya. Inilah saatnya, terang itu dinanti-nantikan. Ini saatnya, saudara, Tuhan akan angkat kita jadi terang, jadi berkat, ngalami sesuatu. Tangkap, saudara. Saya berharap setiap jemaat mengalami, pelajar mengalami, karyawan mengalami, pengusaha mengalami, pejabat mengalami, TNI ABRI mengalami, semuanya mengalami, saudara. Profesional mengalami, saudara. Semua yang ada di sini mengalami, saudara. Yang ikut online mengalami. Semua jemaat, semua pelayan mengalami. Ini kairosnya, ini waktunya. Sudah dinanti, ini waktunya dinyatakan oleh Tuhan. Semua ada waktunya. Lihat Yesus. Yesus dilahirkan, ada kisahnya. Tapi setelah itu lama, sekitar 30 tahun, nggak ada cerita apa-apa. Betul nggak, saudara? Belum waktunya, saudara. Tapi saat umur 30 tahun, waktunya tiba. Tuhan Yesus mulai muncul, dibaptis, penuh Roh Kudus. Roh Kudus berkarya luar biasa. Hanya Tuhan Yesus, penuh kuasa. Dia lakukan hal yang luar biasa, saudara. Dia penuh kuasa. Dan kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupannya, mengalami beda sekali. Betul, saudara? Itu ada waktunya semua, saudara. Yohanes Pembaptis juga sama. Kalau saudara bisa perhatikan, waktu dilahirkan ada ceritanya, di pertengahan enggak ada ceritanya. Kalau saudara ikut Holy Land, di sana kadang-kadang ada di kumran, satu kumran, orang kumpulan nulis kitab khusus, kata mereka, termasuk Yohanes pernah di situ ikut nulis kisah-kisah atau nulis Alkitab gitu, saudara. Tapi belum muncul semua. Tapi ada waktunya Yohanes dimunculkan oleh Tuhan. Yohanes dinyatakan, dia mulai berseru-seru, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat, kapak sudah di tangan. Dia mulai dibangkitkan, dia mulai dipakai luar biasa. Sekali lagi, ini waktunya. Anak-anak Tuhan dinyatakan, gereja Tuhan dinyatakan, saudara dinyatakan. Pegang sungguh-sungguh supaya saudara bisa mengalami. Sebab tergantung kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara mengharapkan, dibawa naik bukan turun. Tangkap dengan iman, saudara, sehingga saudara bisa mengalami. Waktu diangkat, kemuliaan itu luar biasa. Kita bisa lihat
kupu-kupu, saudara. Waktu menetasai telur, wah jadi ulat. Katanya ibu-ibu senang sekali dengan ulat gitu, saudara. Ya cici, ya takut ya saudara. Wah gak enak sekali saudara. Yang gak mau deket-deket. Apalagi setelah itu masuk dari kepompong. Seolah-olah juga sudah hilang. Gak ada peredaran lagi. Gak ada apa-apa lagi. Betul saudara. Tapi dengar, ada waktunya. Satu kali waktunya sampai, maka dia akan keluar dari kepompong. Dia akan dikeluarkan dan menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yang sangat cantik, yang dikagumi orang, yang disukai banyak orang, mengalami kemuliaan dalam hidupnya. Itulah saat ini. 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 Bagi semua saudara yang ada di sini, bagi kita semua, tangkap saudara. Saya percaya itu suatu yang luar biasa. Ingat ayat untuk tahun ini, Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Terlalu sedikit hanya itu jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi anak Tuhan. Terlalu sedikit kalau hanya jadi gitu aja untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, hanya terus melayani orang-orang itu, kelompok saya anggotanya itu saja. Terlalu sedikit saudara, departemennya pelayannya itu saja. Terlalu sedikit saudara, gereja lokal orangnya gitu-gitu. Terlalu sedikit, hanya jadi pelayan Tuhan, hanya jadi anak Tuhan, hanya melayani itu saja. Terlalu sedikit. Tetapi aku akan membuat kau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi ayat ini jelas, menjadi terang, dimunculkan oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, sudah dinyatakan oleh Tuhan. Jadi terang, bahkan apa? Sampai ke bangsa-bangsa. Jadi terang, luar biasa, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kemuliaan, saudara. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi, supaya rencana Tuhan terjadi, terlaksana, saudara. Banyak orang diselamatkan. Kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Saudara lihat di Alkitab selalu ada seperti itu. Ada Filipus, kalau saudara baca di Kisah Rasul, dia hanya melayani di diakonia atau sekarang itu di sosial gitu. Belum ada yang lain, hanya itu saja. Tapi ada satu waktunya tiba, dia mulai diangkat Tuhan, dia mulai dipakai Tuhan. Wah luar biasa. Hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Siapapun sama saudara, cepat lambat ada waktunya itu akan terjadi. Saya tambah satu lagi, Zakaria dan Elizabeth juga sama. Kalau saudara perhatikan, mereka orang-orang yang cinta Tuhan, pasangan cinta Tuhan, hidup tidak bercela. Betul nggak saudara? Wah cinta, tapi mereka mengalami saudara hal yang nggak enak karena istrinya mandul sekian lama, seolah-olah nggak ada apa-apa, melayan terus ya sama saja, nggak ada sesuatu saudara. Namun ingat saudara, ada kairos ya, ada waktunya. Satu hari waktunya dia datang, malaikat datang pada Zakaria saat dia masih setia melayani, dan malaikat berkata, ini waktunya, doamu didengar oleh Tuhan, doamu dijawab oleh Tuhan. Istrimu akan mengandung, enggak akan melahirkan anak, dan anak itu kau beri nama Yohanes Pembaptis. Saya doakan setiap saudara semuanya ngalami tahun ini akan penuh kesaksian. Tahun ini saudara akan menjadi saksi yang luar biasa. Lah saudara, rahasianya ya bisa dilonceng Tuhan itu gimana supaya kita dipakai, diangkat besar-besar, berguna luar biasa bagi kerajaan Allah. Saudara, yang pertama ingat, bertahan di dalam proses. Saya ulangi sekali lagi, bertahan di dalam proses. Yang namanya jadi anak Tuhan bukan hanya berkat saja, juga ada proses ya kehidupan supaya kita dewasa, supaya kita itu tangguh, supaya kita bersih hatinya, supaya kita bisa diperlengkapi. Betul nggak saudara? Ada proses. Nah, bertahan saat sedang diproses saudara. Yesaya 49 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau. Kalau saya sebut pulau, baca pulau-pulau selalu ingat Indonesia kepulauan terbanyak di seluruh dunia. Kalau bagi saya, selain dengarkanlah
Ya, aku, hai pulau-pulau juga dengarkanlah aku, hai Indonesia gitu. Dengarkanlah aku, hai saudara semuanya, beri tepuk tangan yang meriah. Hai bangsa-bangsa yang jauh, bagi mereka kita itu timur jauh, yang jauh ujung bumi itu saudara. Yaitu luar biasa, Tuhan telah memanggil engkau sejak dari kandungan. Ya, telah menyebut namamu sejak dari perut ibumu. Ia telah membuat mulutmu seperti apa saudara? Seperti apa? Pedang yang tajam. Jadi Tuhan membuat kita, saudara, perkataan kita, hidup kita, mulut kita seperti pedang yang tajam. Ada kata-kata, saudara, membuat. Artinya dulunya itu bukan seperti itu, tapi dibuat. Mungkin dulunya sebatang ya besi, ya biasa saja, saudara. Lalu dibuat untuk menjadi pedang yang tajam. Diapain, saudara? Besi itu diapain, saudara? Mungkin dipotong dulu, betul nggak saudara? Dipotong-potong sesuai dengan ukuran pedang yang diinginkan, betul? Ada saudara yang sedang dipotong berkatmu, dipotong jatahmu, dipotong kesempatanmu, dipotong, kadang-kadang diproses. Ya Tuhan berkata supaya pohon itu lebih lebat lagi, daunnya dipotongi supaya tidak banyak penampilan, betul nggak saudara? Ada yang dipangkas, dipotong, berbahagia, bertahan di dalam proses saudara. Apa lagi? Dibakar dulu saudara, betul. Dipanasi saudara, lihat betul saudara. Dibakar sampai panas saudara. Kalau besi itu bisa ngomong, bisa teriak, pasti teriak panas saudara, betul. Ada saudara seperti dibakar sampai saudara panas hati saudara, sampai saudara wah kalau bisa teriak gitu saudara. Tapi sekali lagi saudara bisa punya penguasaan diri, saudara bisa tetap bertahan sekalipun sedang dibakar habis-habisan sampai merah semua. Lalu dia apa? Ditempa lagi saudara, dipukul lagi, saudara ngalami dipukul, ditempa, dipukul, ditempa, dipukul, ditempa, dipukul, ditempa, dipanasi lagi, dipukul lagi, ditempa lagi, dipanasi lagi, dipukul lagi, ditempa lagi, dipanasi lagi, dipukul lagi, ditempa lagi. Bagi saudara ngalami bertahan, saudara, kalau engkau bertahan, ya saudara, waktunya datang, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Diapain lagi saudara? Setelah ditempa diapain? Diasah supaya tajam tuh. Sudah jadi bang, diasah saudara. Betul saudara, diasah. Ada saudara yang mungkin diabrasah. Ada orang bilang aku diamprili terus sampai lecet semua. Diasah saudara. Mungkin ada saudara yang suruh wah disakit terus, diasah terus saudara. Sekalipun diasah, sekali lagi jangan sampai menyerah, jangan sampai salah langkah, jangan sampai saudara kecewa, jangan simpen sakit hati, kepahitan hati. Sekalipun diasah saudara, jangan simpen saudara luka hati, jangan saudara. Bertahan saat ada proses saudara, amin. Tetap saudara kalau cerita diasah, kalau sudah selesai semua, biasanya asanya atau amrelnya itu dibuang, saudara. Betul? Yang diasah sudah jadi dipakai, dipermuliakan, diangkat oleh Tuhan. Betul, saudara? Jadi nggak usah bingung, saudara. Hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan orang lain. Hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan keadaan. Di tangan Tuhan, bertahan. Aku kuat karena ada kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu jaminan. Betul, saudara? Termasuk godaan, jangan sampai saudara gagal diproses dengan godaan-godaan dunia, saudara menawarkan ABCD, jangan sampai. Ada kemuliaan yang jauh lebih mulia dari semua yang ada dalam dunia. Yesus saja digoda, betul. Kalau engkau mau ikut aku, nyembah aku ini loh, kerajaan aku berikan, kekayaan aku berikan. Jangan sampai, amit, jangan sampai kita gagal. Tetap bertahan, menang dalam, ya saudara, menang dalam proses kehidupan. Oh, itu luar biasa. Yakobus berkata, berbahagialah, anggaplah satu kebahagiaan kalau engkau sedang dimasukkan dengan berbagai-bagai pencobaan, saudara. Sebab ya semuanya itu ujian akan membuat kita tahan uji, akan membuat kita lebih matang, akan membuat kita lebih siap, saudara. Amin. Di
dipersiapkan untuk hal yang luar biasa. Amin. Maka katakan sebelah, ayo bertahan. Katakan sebelah kanan kiri, ayo bertahan. Nah gitu saudara. Ayo saudara yang online bertahan. Pegang dada sendiri, apalagi yang sedang goyah. Ayo bertahan. 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 Aku kuat karena kasih karunia Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan, yang memberi penyertaan. Gitu saudara, ucapkan sehingga saudara tetap menang. Yang kedua, sabar menanti waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya, saudara. Sudah diproses, kapan selesainya? Ada waktunya Tuhan, saudara. Jangan sampai nggak sabar dengan waktunya Tuhan. Ada yang diproses pendek, ada yang diproses panjang, ada yang proses sangat panjang. Tapi Tuhan tahu, ya. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Kalau tepat waktunya Tuhan itu indah, itu mulia, itu mendatangkan kasih karunia dan anugerah luar biasa. Amin. Ingat saudara, ada jemaat yang pernah bersaksi satu kali kebaktian, WL-nya nyanyi Tuhan sedang merenda, kata gitu, direnda gitu saudara, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Lalu dia nangis, dia berkata, Tuhan, aku sedang direnda ya direnda, enggak apa-apa. Tapi rendanya jangan panjang-panjang Tuhan. Ya enggak. Saudara dengar ya, kalau sampai Tuhan butuh waktu lama, berarti dibuat lebih luar biasa. Prosesnya perlu lebih ya teliti, perlu lebih bagus, perlu lebih halus, perlu lebih sempurna. Itu saudara, karena Tuhan itu punya waktu yang tepat. Amin. Belum waktunya jangan dipaksa. Saudara beli durian belum waktunya, wah buka yang angel, sudah dibuka mentah, dibuang lagi tuh saudara. Adanya cuma duri, mungkin nyocoki tangan. Ya atau ya? Ya atau ya? Ingin langsung aja kilat atau tunggu waktunya Tuhan? Tunggu waktunya Tuhan, saudara. Akan menjadi indah kalau waktunya. Kalau ada di sini, ayo wanita-wanita, ya umurnya angka depan sudah 3. Ayo, sabar nunggu jodoh dari Tuhan apa nekat nabrak saja. Orang tua, anaknya sudah angka 3, disuruh nabrak mau disuruh nunggu waktunya Tuhan. Karyawan sudah sekian nggak diangkat, PK-nya, kedudukannya nggak diangkat, nunggu waktunya Tuhan atau tabrak saja. Pengusaha, wah belum untuk maju, pakai yang curang nggak apa-apa, melanggar nggak apa-apa, apa nunggu waktunya Tuhan? Pelayan Tuhan, KKS, semua pelayan Tuhan belum diangkat-angkat. Aku di keluarga Allah itu sudah 25 tahun loh. Yang lain lebih cepat ke aku lama sekali. Tabrak saja ya saudara, atau nunggu waktunya Tuhan. Akan menjadi indah kalau waktunya Tuhan datang, saudara. Sejak kita baca ayat tadi, Yesaya 49 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, hai Indonesia. Perhatikan aku hai bangsa-bangsa yang jauh, hai Indonesia. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan sudah ada panggilan, sudah ada rencana Tuhan, sudah ada janji Tuhan. Dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Sejak dari perut ibu sudah dipanggil Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dapat janji, rencana dari Tuhan. Pelajarannya, anak dalam kandungan perut ibu nunggu waktunya lahir atau ingin cepat-cepat lahir gitu? Hah? Cepat-cepat atau nunggu waktunya Tuhan? Di dalam itu gelap loh, tidak ada apa-apa loh. Seolah empty, tidak ada apa-apanya, gelap. Apa betul aku lahir? Kan tidak tahu saudara, betul. Bisa saja tahu saudara, betul gak? Saudara dengar,
Mungkin saudara ada, Tuhan sudah beri janji loh. Tuhan sudah berfirman, janji Tuhan di gereja. Aku belum mengalami terus loh. Bahkan aku sudah dapat terima pribadi loh. Kok tetap gelap saja nasibku? Kok tetap gelap saja prestasiku? Kok tetap gelap saja keuanganku? Kok tetap gelap saja rumah tanggaku? Dengar. Taati Tuhan, tangkap janji Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan yang jujur, jaga kekudusan. Saudara, tunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan akan indah. Betul? Betul saudara? Sekalipun masih di kandungan, artinya kandungan, saudara sedang mengandung janji Tuhan. Jangan dipaksa, jangan mendahului, tapi juga waktunya lahir jangan mau lahir. Bingung saudara, betul gak saudara? Waktunya ya maju, jangan takut, jangan sia-siakan. Lanjutkan saudara ya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam tadi, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berlindungnya pada Tuhan, berharapnya pada Tuhan. Ya, tangannya yang berkarya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Menyembunyikan aku dalam apa? Tabung panahnya. Ya, saya tahu dia adalah anak panahnya Tuhan. Betul? Kalau saudara ingin mengalami tahun 2023, saudara dilonceng oleh Tuhan, saudara mengalami diangkat oleh Tuhan, saudara dinyatakan jadilah milik Tuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu dulu. Saudara milik Tuhan, disingkatkan anak panahnya Tuhan. Betul saudara? Kalau tidak, ya nggak bisa mewarisi. Yang mewarisi itu anak saudara. Jadi terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu saudara. Maka engkau akan jadi umatnya Tuhan. Engkau akan dapat pengampunan. Engkau akan dapat keselamatan. Engkau diangkat jadi anaknya Tuhan. Betul? Bahkan Tuhan masuk dalam hatimu untuk menyertai engkau, membawa engkau mencapai tujuan Tuhan yang luar biasa. Tapi ada yang kedua, anak panah yang sudah dibentuk jadi anak panah yang tajam, runcing. Apa? Kadang-kadang oleh pemiliknya hanya disimpan di tabung anak panah. Belum tentu langsung digunakan. Betul? Kalau bukan timing yang tepat, belum ada kijang, aku kok tidak digunakan, harus digunakan. Ya sudah digunakan, deng, kena batu patah. Loh, betul tak? Tuhan itu tahu keadaan, Tuhan itu tahu situasi. Jadi sekalipun saudara sudah diasah, saudara sudah dibentuk, saudara sudah dijadikan anak panah yang tajam, saudara jadi pedang, kadang-kadang disimpan di tabungnya, disimpan nunggu waktunya yang tepat, nunggu waktunya Tuhan gunakan. Kalau saudara nunggu waktunya, sang pahlawan yang punya anak panah, enggak akan diluncurkan tepat, enggak akan kena dapat kijang, enggak akan kena dapat apa lagi ya, penter gitu saudara zaman dulu, enggak akan kena dapat banyak. Betul? Mungkin ada saudara, aku tuh sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, semua aku lakukan, mengampuni aku lakukan, perpuluhan aku lakukan, kerja rajin aku lakukan, disuruh apa-apa aku lakukan, tapi kok belum dipakai Tuhan. Dengar, saudara sedang disimpan di tabungnya pahlawan, di tabungnya Tuhan. Saudara akan jadi anak panah di tangan pahlawan yang luar biasa. Sabar, jangan maksa Tuhan, jangan nekat keluar sendiri jatuh, jangan. Atau iri, itu yang lain yang baru sudah dipakai Tuhan, itu yang baru sudah malah dijadwal, aku kok tetap saja begini. Jangan. Kalau saudara kena iri, rusak hatimu. Saudara rusak, betul, panah-panah itu bisa rusak, bisa bengkok, bisa macam-macam. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Abraham bapak iman dulu luar biasa, betul gak saudara? Iya, tapi dia harus belajar nunggu waktunya Tuhan. Dia pernah salah, kurang nunggu waktunya, kurang sabar. Untung Tuhan akhirnya tolong lagi pimpin sehingga dia punya iman yang luar biasa. Pernah toh? Nunggu waktunya Tuhan gak sabar, lalu ngelio macam-macam. Sekarang keturunannya perang terus aja. Betul gak? Gara-gara gak sabar. Ya Tuhan beri nama Abraham
bapak orang percaya, bangsa-bangsa. Kalau saya saudara, selain nama itu tak tambahi, namanya Pak Sabar gitu saudara, supaya dia sabar, nggak ada buntut sehingga yang nggak enak gitu, karena sabar. Hari ini saya tidak tahu keadaan saudara, mungkin ada saudara rasanya mana buktinya, mana jawaban doa, mana diangkat jadi kepala, mana pintu terbuka, mana aku sudah lakukan tuntunan Tuhan, mana jawabannya dari Tuhan. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Lu akan dipermuliakan luar biasa kalau waktunya Tuhan. Ingat Zakaria dan Elisabeth tadi, kenapa waktu nikah kok nggak langsung diberi anak, wong pasangan yang baik kok, ya enggak? Kalau diundur ya 1 tahun lah, 2 tahun kok, sampai puluhan tahun. Karena dia sampai tua, sampai lanjut umur. Maria masih gadis, itu jalannya puluhan tahun. Kenapa? Tuhan sudah punya janji, Tuhan sudah punya rema, rencana. Dia akan diberi anak yang dipakai, buka jalan bagi Yesus, buka jalan bagi Mesias. Kalau dia menikah, minta anak diberi, ya anak itu nggak dipakai, zamannya beda. Betul gak saudara? Nunggu saatnya datang, saat Mesias dilahirkan, dia di depan Mesias, dia berjalan di depannya Mesias, dipakai oleh Tuhan menjadi pembuka jalan. Sekali lagi, jangan mendahului Tuhan, jangan nekat mendahului. Tapi juga tadi, kalau Tuhan sudah mulai bergerak, jangan berlamban-lamban, jangan takut bergerak. Saudara nggak bergerak, saudara juga tertinggal, nggak akan ada apa-apanya. Saya mau saksi sedikit yang terjadi gereja kita di Madiun. Saudara tahu nggak? Beberapa waktu yang lalu di Madiun gereja kita itu sudah terus mereka rajin janji iman gitu saudara. Lalu kadang-kadang mengeluh, Pak, suruh janji iman. Kapan kita punya tempat ibadah? Kapan belinya tanah? Kapan gitu saudara? Saya selalu berkata nunggu. Ya, rema dari Tuhan. Gereja kita semua dari awal sampai sekarang itu nunggu remanya Tuhan baru melangkah. Tapi kadang-kadang baca apa kok suruh nabung terus suruh janji iman. Wah, bosan aku, hanya gini-gini saja. Dan bahkan akhirnya nekat nabrak, beli. Saudara, belum dari saya, saudara. Saya ngomong nunggu waktu yang nekat beli. Dan ternyata sudah beli, orang iso bayar. DP-nya hilang. Betul? DP-nya hilang. Lalu ganti sewa. Nah, 2 minggu yang lalu waktu saya melayani di KA Madiun, tiba-tiba Tuhan bicara, beli. Ini waktunya, beli. Gedung ini dibeli. Lalu waktu saya naik khotbah, saya sampaikan, Tuhan berkata, beli. Ini waktunya beli. Dulu belum waktunya, sekarang waktunya beli. Kairosnya datang, waktunya Tuhan datang, beli. Besoknya, Pak Wimpi itu SGL-nya cari penjualnya, pemiliknya. Dengan harapan, tolong ya, harganya seperti dulu ya. Sekarang sekalipun sudah lewat tahunan, harganya harga yang dulu ya, saudara. Kita sedang berjuang untuk itu, saudara. Lalu dia ke sana, waktu ketemu dengan pemiliknya, dia kaget, dia lapor saya, wah semangat sekali. Kenapa? Pemiliknya ngomong, nggak usah sama, malah dikurangi saja. Harusnya 9,5 M, saudara. Dulunya kalau nggak salah 97 ya, 95 saja. Pemilik ngomong sudah 9 saja. Sudah lewat bertahun-tahun malah dikurangi harganya. Kok diem? Tepuk tangan pertama. Tapi masih, bahkan pemiliknya ngomong, dulu DP-nya yang hilang, aku kembalikan. Gimana saudara? Kalau sudah kairos ya Tuhan, itu nggak bisa dibuat-buat, itu nggak bisa diteori. Tepuk tangan kedua tadi. Ada lagi tepuk tangan yang ketiga. Sekian lama, karena itu ganti sewa. Sekian lama sewa, bayar sewa terus. Sewanya semua juga dikembalikan. Apa ada jual beli seperti ini kalau bukan Tuhan? Jadi lapor dengan saya, Pak, puji Tuhan, ini Tuhan berkarya.
Ya, saya berkata lah, saya ngomong toh, dulu belum kairos, jangan nekat, jangan nabrak. Remuk sakit semua. Dede dua. Ini kairosnya jadi sendiri. Tapi saya masih kurang, saudara. Saya minta Bibi coba ke sana. Jadi 9 M lebih tadi, ya 9 akhirnya tinggal 7 M lebih dikit. Tapi saya ngomong 7 M kan bayarnya pakai duit, pakai uang, bukan pakai batu, bukan pakai kertas. Atau saudara? Ya tetap 7 M loh saudara. Coba datang lagi tanya, gimana pemberiannya bisa dinego enggak? Berjuang supaya bisa, kita minta bisa dinego. Lalu balik ngomong apa? Ya sudah, nanti Maret bayar sebagian, sisanya 2,5 tahun. Mampu toh? Dengar saudara, jangan mendahului Tuhan. Jangan nekat. Tapi kalau waktunya Tuhan, jangan saudara takut, saudara berlambat-lambat ketinggalan. Dalam seluruh kehidupanmu, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam studi, dalam bisnis, dalam jabatan saudara, dalam keuangan saudara, semuanya. Gereja kita saudara bisa jadi contoh. Belum ada rema enggak berani. Ada rema, masuk akal enggak masuk akal berani. Betul, karena bukan kita, Tuhan yang akan berkarya. Pusat pembangunan itu Tuhan. Jadi enggak masalah, sudah Tuhan itu bagi Tuhan kecil, bukan besar. Ya, satu lagi saudara, ya, siap sedia ketika waktu Tuhan itu tiba. Sekarang kita harus mempersiapkan diri supaya saat waktunya tiba kita siap. Saudara masih ingat 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang bodoh hanya bawa pelita, enggak bawa serep, enggak siap serep. Yang bijaksana siap serep. Nah, sekian lama belum datang. Yang bodoh pelitanya padam, betul? Imannya padam, cari minyak. Yang bijaksana masih punya. Saat itu mempelai datang, langsung mereka masuk. Yang ketinggalan enggak siap, mereka tertinggal. Habis. Saudara dengar, kita harus siapkan diri. Tuhan mau melaunching kita. Kita itu harus mempersiapkan, mengupgrade diri. Kemarin di pemuridan saya katakan, naikkan level saudara. Mulai banyak belajar. Saudara seorang pelajar, kalau saudara mau diangkat prestasi dalam studimu, belajar rajin, jangan malas. Belajar sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, gigih belajar. Betul, itu siap. Kalau Tuhan mau angkat tiba lompatan tinggi, saudara siap. Saudara karyawan, jangan ya 10 tahun, 20 tahun ya ini terus, bisanya ini terus, kedudukan ini terus. Tuhan mau melonceng, jadi karyawan belajar. Yang tidak bisa belajar, oh enggak bisa, ya belajar. Memang dulunya belum bisa belajar. Belum bisa pakai gadget, ya belajar. Kalau nggak pernah belajar pakai gadget, selamanya yang nggak bisa dipakai Tuhan bawa. Bangsa-bangsa sulit sekali karena butuh media. Ya atau ya? Yang belum ikut som, saudara. Lah nggak ngerti firman Tuhan gimana toh? Doa puasa gimana toh, Pak? Nggak mudah. Lah nggak pernah ikut toh? Betul nggak? Oh gimana toh Pak? Selamatkan jiwa. Nggak pernah belajar kok. Gereja kita sudah disiapkan banyak. Betul nggak saudara? Ikuti. Ibadah dengan setia, imannya dibangun, ikut kelompok saya sungguh-sungguh, di situ punya komunitas saling mendukung, ikuti kelompok saya untuk belajar, ikuti belajar, saudara jualan makanan, bisanya itu jangan sudah 10 tahun dari kakek neneknya bisanya itu ya itu terus jangan ketinggalan, ini dunia majunya dengan cepat, belajar, tingkatkan level saudara, belajar, tingkatkan level saudara, berlatih. Kemarin enggak tahu tiba-tiba ingat saya, Rindra sama cantik itu. Saya sedang rekaman selesai dibawa gitu loh, apa saat ini? TikTok tuh. Lato loh saudara. Saya disuruh belajar lato gitu saudara. Saya sempat belajar ternyata direkam. Saya enggak nyadar, disuruh belajar direkam. Lalu dimasukkan di gadget malah booming itu. Tapi belajar. Saya pendidikan saya SMP, tapi suruh lihat. Saya belajar. Belajar.
Sebab kalau kapasitasmu rendah, ada kesempatan di perusahaan contoh ya. Ini ada salah satu pimpinan keluar. Di bawahnya itu punya kesempatan dinaik. Tapi kalau memang bodoh nggak bisa, nggak akan diangkat. Tapi saudara punya kepandian. Ini bisa kok. Sudah, ini aja naik. Pernah di gereja kita, saya Bu Yuli itu saudara. Jadi dia Bu Yuli. Dia mengalami waktu resesi itu saudara, mengalami pergumulan. Ya sampai konseling mengalami banyak. Dia sudah bergumul gimana. Ini setelah resesi kalau oleh tempat kerjanya harus capai target, harus ini. Dia sampai stres katanya. Tapi dia tetap tekun terus. Hebatnya ada salah satu pemimpin ya Jawa Tengah ini keluar. Dan waktu para pemimpin rapat cari pemimpin baru untuk Jawa Tengah. Lalu ada salah satu, itu aja Yuli aja. Itu bisa kok. Di Solo maju kok. Di Klaten maju kok. Sudah diangkat. Akhirnya dia diangkat gitu aja. Karena siap. Karena dianggap bisa. Betul enggak? Kalau enggak dianggap enggak bisa, ada kesempatan ya enggak akan terpilih. Benar? Akhirnya dia jadi pemimpin Jawa Tengah. Ini saatnya. Saudara akan diangkat. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saat Kairos datang pada Yusuf, Yusuf punya kemampuan, ada kemampuan menerjemahkan mimpi sehingga dia yang diangkat. Waktu ya rajanya ya butuh orang yang bisa nangani, dia yang diangkat. Karena belajar. Saya tekankan saudara, belajar. Waktu pemuridan saya berkata naik level. Betul nggak saudara? Seperti apa? Elisa tahu ada Kairos ya. Satu waktu Elia akan diangkat. Dan saat itu Elia akan diangkat. Elia diangkat sama dengan itu Kairosnya dia. Dia akan diangkat. Kesempatan untuk diangkat, betul. Maka dia tahu harus punya kemampuan lebih. Maka dia berjuang terus. Waktu Elia mau diangkat, ikuti terus. Diberi kesempatan, gak usah ikut apa. Tetap ikuti. 50 nabi tentarawan dia. Untuk apa ikuti Elia? Gak dapat apa-apa. Dia bilang, diam. Aku sudah tahu yang kulakukan tepat soal gitu. Diulangi 50 nabi. Dia tetap. Setelah lewat sungai Yordan, Elia tanya, apa yang kau harapkan? 2 bagian darimu, pengurapan double porsi. Dia ingin dapat pengurapan seperti yang diberikan Elia, bahkan double. Karena untuk menggantikan Elia butuh kapasitas seperti Elia. Betul gak? Kalau dia gak punya kapasitas, gimana Tuhan mau ngangkat? Dia butuh upgrade, punya kemampuan bahkan 2 kali lipat daripada gurunya. Dia diangkat hari ini. Ayo, yang selama ini malas belajar. Waktunya Tuhan. Amin. Belajar, saudara. Termasuk Tuhan jadi terang, jadi berkat, saudara. Jadi berkat belajar. Masih ingat apa yang saya sampaikan waktu yang lalu, saudara? 2 minggu yang lalu ada orang WA dengan saya, Pak, saya itu tergerak. Dukung support pusat kegerakan Roh Kudus. Saya tahu ini dari Tuhan. Saya tergerak untuk mensupport ya besar. Doakan saya diberkati luar biasa supaya saya bisa support jadi berkat luar biasa. Saya itu gembala sidang senang kalau ada jemaat ngomong begitu saudara. Saya sudah mau ngomong ya, tapi Roh Kudus bilang jangan. Lalu Roh Kudus nonton. Nah gimana Roh Kudus? Jawab, tidak nunggu kelak engkau diberkati luar biasa jadi berkat. Tapi sekarang apa yang ada di tanganmu? Apa yang sudah Tuhan berikan? Dengan itu jadi berkat. Nanti Tuhan bisa lihat. Engkau bisa dipercaya dengan hal yang kecil. Jadi berkat. Engkau akan diberi berkat besar. Kalau engkau sudah diberi berkat besar, pakai jadi berkat. Engkau akan diberkati sangat besar. Yang bisa dipercaya dari kecil akan diberi kepercayaan besar. Jangan nunggu. Nunggu besok diberkati besar. Kadang-kadang terima berkat malah lupa Tuhan. Dadah Tuhan, sibuk Tuhan. Boeing saudara, aku diantri. Ini produksinya, pesannya banyak ini. Ini sedang apa? Dulu Natal, ini Imlek, pesanannya sudah gak cukup Tuhan. Jadi gak doa dulu ya Tuhan ya. Gak ibadah dulu ya Tuhan. Gak pelayanan dulu ya Tuhan. Kadang-kadang kalau hati kita gak siap, berkat itu malah memikat hati kita. Belum tentu jadi berkat. Tapi Tuhan ingin bangun kita sejak dari kecil jadi berkat. Yang ada jadi berkat. Kalau saudara perhatikan itu yang saya lakukan.
Sejak gali lubang tutup lubang untuk modal kerja, saya jadi berkat. Saya support pekerjaan Tuhan. Betul? Jadi berkat dengan kepandianmu, talentamu, kedudukanmu. Itu saya lihat itu. Dokter Kaleb itu. Dia dokter tapi tetap melayani. Betul saudara? Dengan kepandiannya melayani. Ya besok harus bantuin. Saya tidak tahu sudah bantu belum. Ada gigi sudah ya. Dipakai saudara. Ya talenta. Waktu kita bangun pusat kegeran butuh banyak orang dengan talentanya mas. Saya percaya saudara. Tuhan lihat bisa dipercaya dengan apa yang sudah ada. Bisa dipercaya. Berkati lebih besar. Lebih besar bisa berkati lebih besar lagi. Saya teguhkan ini waktu yang luar biasa. Saudara lihat sejak Natal Tuhan sedang nyatakan luar biasa. KKR di balik kota. KKR anak saja. Bukan KKR ya Natal. Saudara 8.000 terus. Sepanjang minggu ini saja saya kagum saudara. Coba keluarkan PowerPoint untuk meneguhkan saja. Sepanjang minggu saja saya lihat luar biasa. Ya mulai Senin saudara lihat kebiar KKS. Saya lihat KKS menyala-nyala. Saya tahu ini saatnya. Bawa obor kegerakan yang luar biasa sekali. Ribuan KKS dinyalakan, dibangkitkan untuk jadi penuai yang luar biasa. Baik yang di Solo maupun yang online. Lanjutkan lagi. Ya apalagi saudara Nata ya announcer saudara ini sedang di-upgrade. Supaya juga bisa melayani lebih baik. Bisa jadi announcer yang lebih. Bisa menyampaikan lebih baik lagi. Semua sedang di-upgrade. Ya lanjutkan lagi. Apalagi saudara Natal pelayan Tuhan ibadah raya Sabtu. Sabtu saudara lihat pelayannya banyak. Gitu saudara. Semangat semua. Waktu saya duduk di sana. Saya lah Tuhan tunjukkan. Ada banyak orang potensi. Ada banyak orang potensi. Saya lihat banyak pelayan Tuhan itu potensi. Punya talenta. Punya potensi yang luar biasa. Bisa dipakai oleh Tuhan. Lanjutkan lagi. Ya apalagi Natal full time keluarga Allah. Full time juga sedang di-upgrade. Sekarang sedang ada training untuk jadi supervisor. Ada yang sungguh-sungguh ya memantau, meningkatkan. Luar biasa sekali. Apalagi saudara. Ini tiap hari karena saudara. Ya Bapak bersama Bapak hari ini Pak Camat saudara. Dan Bapak ini Pak Lurah saudara. Ternyata sekarang semua kecamatan disuruh Natalan semua saudara. Jadi kecamatan di sini juga dapat tugas Natalan saudara. Langsung yang dipikir keluarga Allah gitu didatangi. Jadi minta kita yang mensupport ya musiknya, pujian penyembahnya, kita yang mensupport khotbahnya. Pokok sudah pasrah gitu saudara. Bongkok gitu saudara. Luar biasa. Jadi jujukan. Ya luar biasa saudara ini datang semua. Ya lanjutkan lagi. Nah ini Natal pelayan Tuhan jam 4 sore saudara. Saya waktu lihat ini saya kagumnya beda. Selalu Tuhan tunjukkan beda-beda. Saya lihat orang-orang yang sudah lama nggak ada di tempat kita pada kembali. Saya lihat ini nggak pernah lihat. Sekarang lihat. Jadi banyak sekali saya lihat pada waktu Natal ini banyak. Hampir semua yang hilang di jam itu kembali. Semua welcome home. Kembali semua. Sejak kita semua saudara yang belum kembali. Saudara yang ada di dalam welcome. Terima mereka dengan baik. Sambut mereka dengan baik. Libatkan dengan baik. Kita perlu bergandengan tangan. Semua jadi satu. Laksanakan tugas dari Tuhan. Amanat yang luar biasa. Bangkit jadi terang. Sampai bangsa-bangsa. Lanjutkan. Nah ini saudara. Ini dengan Mas Kirban. Natal Dispora. Saya baru saja dipinjam saudara. Itu guru-guru kepala sekolah 2.000 lebih. Kira-kira 2.500. Mas Gibran juga datang wali kota kita saudara. Lah itu luar biasa. Semua jujuk di situ. Saya dapat kabarnya yang saya ya bersyukur gini. Jadi waktu pertemuan ada satu yang mencela. Kok pinjam keluarga terus toh mau ganti yang lain gitu saudara. Pinjam yang lain gitu saudara. Lalu saudara yang panitia loh lah aku ya pilih pinjam keluarga Allah gedung ini. Kenapa kok keluarga Allah? Lah wong gratis. Gedene semene. Wah fasilitas seperti gratis lagi katanya saudara. Bukan hanya tempatnya fasilitasnya lengkap gratis disupport lagi. Pujian penyembahnya ada disupport lagi. Pengkhotbahnya juga semua sudah ngerti tadi katanya. Aku cari di mana-mana bingung carinya, biayanya, pelayannya bingung.
Tuhan itu hebat. Banyak orang juga berkata Natal ya, banyak yang tanya, kok semua ngebiuk di keluarga Allah toh? Ya, Gubernur Jawa Tengah datang, wali kota, wakil kota datang, Kapolda datang, kok ngebiuk toh? Kalau bagi saya Tuhan sendiri. Tuhan sedang mempersiapkan tuayan besar-besaran. Dulu kita digoncangkan, itu proses. Saat kita bisa melalui dengan baik, dengan kasih, Tuhan menunjukkan perkenanannya. Tuhan menunjukkan kepercayaannya, dipercayai lebih besar. Amin, saudara. Apa lagi? Masih enggak? Oh, ini. Ya, tadi. Belum selesai, ini dispora. Yang heran tuh, Pak Wali datang, pulang. Saudara, sudah mau naik mobil itu loh. Cantik sama Rendra itu kok berani-berani. Pak, tunggu ya Pak, jangan pulang ya. Pak Obaja mau ketemu katanya itu. Sudah mau masuk mobil itu diminta jangan naik mobil. Kok ya mau loh, saya ya hilang. Bukan hanya itu saudara. Lah terus gimana? Pak Obaja ini baru mau masuk di sekretariat nunggu sekitar 10 menit. Saya sampai heran kok bisa loh ya. Betul saudara. Saya percaya semua ini Tuhan. Kita nggak bisa. Dan saya tidak ngerti karena saya sedang rekaman gitu saudara. Ya sampai tapi luar biasa. Lanjut lagi masih ada. Nah ini kemarin juga Natal di Bali Kota saudara. Ya Surakarta. Ya saya duduk dengan Romo saudara. Dari ini juga dengan Mas Gibran. Hanya saya kembali ya bersama waktu pulangnya saya dampingi dia saudara. Nah terus foto di situ. Ada satu yang menarik saudara. Waktu saya lihat, ya kemarin Mas Wali Kota pidatonya bagus. Dia berkata banyak, ditanya apa enggak takut toh sekarang buat itu? Enggak no takut apa, wong semua ada di sini bersama-sama. Kapolda ada, semua ada di sini sama saja. Lalu dia berkata berita di media berubah. Dulu berita media untuk Solo itu banyak kekerasan. Sekarang berita media Solo toleransi gitu saudara. Malah berkata tahun depan buat yang lebih besar. Nah, sementara dia pidato, saya enggak, tapi ini lebih jelas. Saya itu tertarik kok bisa loh ya. Ini gambar apa? Roh Kudus. Gambar apa? Roh Kudus. Gambar apa? Buat, ayo Pak Dodi, Roh Kudus gitu. Loh, betul. Pusat kegerakan Roh Kudus. Apa lagi? Lanjutkan lagi. Nah, saudara ini Miracle Net. Ya worship saya percaya itu akan menjadi mesbah bagi Tuhan yang berkenan, yang buat hadirat. Dan itu akan dipakai untuk cetak pelayan-pelayan Tuhan, cetak pasukan surgawi, cetak penuai-penuai yang luar biasa. Saudara bisa ikut hadir, saatnya diperlengkapi. Saudara lanjutkan. Apalagi ini doa puasa 21 hari, ini termasuk mengupgrade. Saudara lihat sejarah gereja semua gerakan besar pasti nggak luput dari doa puasa. Doa puasa ya. Dan satu yang mungkin perlu diketahui orang loh Pak nanti kalau Sintia gimana? Apa Sintia nggak boleh makan atau gimana Sintia? Kita sudah diberi hikmat oleh Tuhan ya saudara. Kalau saudara 21 hari ada 1 hari ngeblong nggak bisa Sintia nggak bisa nggak apa-apa nanti dibayar setelah selesai tambah 2 hari. Lah sore yang berhalangan apapun, wah ini ada 2 hari berhalangan nggak bisa, nggak apa-apa. Setelah selesai tambah 4 hari. Pokok nggak bisa 1 bayarnya 2 gitu. Selesai toh, betul nggak? Sinja nggak apa-apa, nggak puasa Sinja, tapi setelah selesai ganti 2. Ya ikuti saudara, lanjutkan. Ibadah Natal dan ulang tahun ke-31 ya ibadah kaum wanita Natal dan ulang tahun. Kalau ini yang saya kaget waktu saya masuk di depan, ini loh kok banjir door prize gitu. Dilihat di depan tuh, saya lihat di door prize dari mana kok banyak sekali saudara lihat. Ini saya hitung sepedanya kalau nggak salah 5 kalau nggak salah sepedanya saja. Orang mulai tergerak, saudara, mensupport, mendukung, saudara. Malah saya dengar kata ini belum semua karena nggak cukup tempatnya, saudara. Masih ada lagi, masih ada HP, katanya juga. Saya itu heran, saudara. Tuhan sedang berkarya luar biasa. Yang namanya wanita besok Rabu hadir. Yang namanya wanita ya, saudara ya.
yang menyampaikan firman saya. Lanjutkan, mungkin yang terakhir ini, saudara, Sin Imlek, saudara. Besok Minggu, saudara, minggunya itu pas Imlek. Jadi kita ibadah tetap seperti biasa, tapi nuansa Imlek itu saja. Dekornya, semuanya, pelayannya pakai pakaian itu enggak, congsam enggak itu pelayan. Ya, pokok nuansanya Imlek, saudara, ibadah seperti biasa. Tapi Rabunya tanggal 25 kita akan buat spesial, ya Imlek, gebiar Imlek. Jadi khusus acara Imlek full. Kok diem tuh saudara? Pakailah kesempatan cari jiwa dan bawa kembali yang hilang. Pakai kesempatan itu saudara. Ini saatnya kita bersatu. Ini saatnya kita menuai besar-besaran. Ini saatnya kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya percaya ada anugerah yang luar biasa saat Imlek nanti. Ya sudah dikemas luar biasa. Saya punya iman, punya keyakinan luar biasa. Kelompok saya gerakkan semua anggota saudara. Departemen gerakkan saudara. Kita akan lihat Tuhan berkarya dengan dahsyat. Masih apa selesai? Kelihatannya habis. Tapi sekali lagi, tangkap rema Tuhan. Saudara Tuhan, ini waktunya dinyatakan oleh Tuhan. Ini waktunya dilonceng oleh Tuhan. 4 hari. Semua berdiri. Kita bersihkan. Katakan percaya. Percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan keluar dari hati yang murni, hati yang jujur, hati yang tulus. Aku percaya dengan firman-Mu. Aku percaya dengan janji-Mu Tuhan. Aku percaya dengan rema daripada-Mu Tuhan. Aku percaya karena firman-Mu sudah terbukti, karena janji-Mu sudah terbukti, rema-Mu sudah terbukti. Sejak dari gereja berdiri sampai sekarang, setiap tahun digenapi, setiap bulan digenapi, setiap minggu firman-Mu digenapi. Tuhan, aku percaya tahun 2023 saatnya dinyatakan oleh Tuhan bagi dunia ini. Dunia dalam gelap, Tuhan akan kami jadi terang. Engkau nyatakan terang-Mu Tuhan, sehingga hidup kami menerangi, sehingga hidup kami memberkati, sehingga hidup kami Tuhan jadi jawaban bagi dunia yang gelap, jadi terang bagi keluarga, jadi terang bagi gereja Tuhan, jadi terang bagi sesama, jadi terang bagi desa kota, jadi terang bagi pulau-pulau, jadi terang sampai ke bangsa-bangsa. Berkata pada Tuhan, saudara, bahkan katakan Tuhan, aku mau tahan dalam proses kehidupan daripada Tuhan. Tuhan, aku mau tahan. Beri aku kekuatan, beri aku kemampuan, beri aku kemenangan. Tidak goyah saat badai menerpa, saat diterpa, saat diasap, saat
waktu-waktumu. Oh, jangan ada yang mundur, jangan ada yang kecewa, jangan ada yang tinggalkan perjanjian Tuhan. Pegang terus. Katakan juga, aku mau mengupgrade diriku Tuhan. Aku mau Tuhan menaikkan level ketahananku, level kejujuranku, level cintaku, level untuk jadi berkat, level pengetahuanku. Oh, sehingga siap saat Tuhan beri kesempatan tiba. Oh, kami siap untuk diangkat, siap untuk di launching, dan kami akan melihat karyamu nyata, 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 nyata. Aku doakan Tuhan, semua yang dengarkan pada saat ini mendapat pewahyuan. Firman-Mu menjadi pembukaan ilahi. Firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami pribadi. Jadi rema Tuhan. Oh Tuhan, tolong setiap kami, setiap jemaat, setiap lain Tuhan, setiap orang yang mengikuti lewat live streaming. Terima tahun ini, tahun 2023. Oh Tuhan, lonceng kami, Tuhan nyatakan kami bagi dunia. Tuhan pakai kami jadi terang bagi keluarga, bagi gereja sesama bangsa. Tuhan, Kau sedang buka jalan tertutup, dibukakan pintu palang. Oh, yang menghalangi dipatahkan, diputuskan, didobrak, pintu dibukakan. Oh, semua kutuk kegagalan dilenyapkan, diganti kutuk keberhasilan. Semua dosa, oh, dihancurkan, pertobatan total. Oh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati, dipakai oleh Tuhan. Orang lapas, yang ada dalam rumput dosa dibentaskan oleh Tuhan, dimandikan dengan darah Yesus. Orang lapas yang pecah dipulihkan Tuhan, yang tidak berdaya Kau berikan kekuatan, yang paling kecil Kau jadikan pasangan besar, yang paling lemah Kau beri pengurapan kekuatan yang luar biasa. Kau yang mendengar doa-doa, Kau yang menjawab doa-doa, bahkan Kau menjawab lebih daripada yang bisa diminta. Yang butuh pasangan terbaik daripada ibadah bersama, melayani bersama, diberkati jadi berkat bersama. Yang butuhkan anak, beri anak daripada Tuhan, anak yang bertumbuh jadi anak yang cinta Tuhan dan dicintai oleh Tuhan, mencapai rencana Tuhan. Yang butuh mujizat, berikan mujizat. Yang berdoa untuk rema ini terjadi, Tuhan Kau menjawab. Firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Menjadikan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Engkau yang sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya.
kami bawa rema ini. Kami terima dan terjadi dalam kehidupan kami. Terjadi dalam gerejamu Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati jadi pemenang. Amin. Diberkati untuk dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin.